Sebagai kota metropolitan terbesar nomor 2 di Indonesia, Surabaya merupakan kota multi-etnis yang kaya akan budaya. Beragam etnis ada di Surabaya seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Kali ini kita akan mengeksplorasi ruang-ruang dan bentukan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa yang berada di kota Surabaya. Kelenteng Bunbyo terletak di Jalan Kapasan 131 Surabaya, dibangun pada tahun 1906. Kelenteng ini merupakan satu-satunya kelenteng yang dikhususkan untuk agama Konghucu. Bentuk bangunan kelenteng menggunakan arsitektur Tiongkok kuno, termasuk ragam hiasan yang terdapat di dalamnya. Terdapat 3 jenis kelenteng yang memiliki arsitektur persis seperti ini, yaitu di Jepang, Jawa Timur, dan Tiongkok. Konsep arsitektur axial planning diterapkan pada bangunan ini. Dapat terlihat jelas dari pola interior kelenteng yang simetris dengan altar terletak di bagian tengah belakang. Untuk dasar atapnya adalah syesan atau half hip. Biasanya digunakan pada bangunan yang cukup penting. Terdapat pula penambahan elemen struktur yaitu tuokong di dalam bangunan. Pada serambi terdapat 4 tiang berukir naga, melambangkan penguasa di 4 penjuru lautan. Pada dinding sebelah barat terdapat relief gunung berapi yang melambangkan Yang, diwakili oleh api. Sedangkan pada dinding sebelah timur terdapat relief gunung dengan aliran sungai yang melambangkan Ying, diwakili oleh air. 5 buah pintu masuk melambangkan panca indera yang diimbangi kesusilaan. Terdapat 6 buah jendela yang melambangkan 6 keharmonisan langit bumi. 3 jendela pada sisi kiri melambangkan Tien, yaitu langit, Ti, yaitu bumi, dan Dren, yaitu manusia. 3 jendela pada sisi kanan melambangkan Jin, yaitu matahari, Kot, yaitu bulan, dan Sing, yaitu bintang. Ubin yang terpasang di lantai dan sebagian dinding merupakan pengaruh kebudayaan Belanda. Dapat dilihat dari motif khas Belanda dan adanya penggunaan warna biru. Sedangkan pengaruh budaya Jawa dapat dilihat dari adanya ukiran-ukiran khas Jawa pada partisi yang terdapat pada bagian altar. Pada bagian depan, terdapat sepasang patung singa yang merupakan lambang yin yang. Singa adalah hewan yang berwajah menyeramkan dan menakutkan sehingga dijadikan simbol untuk mengusir kejahatan dan setan yang akan masuk ke dalam kelenteng ini. Di dalam dan di luar kelenteng terdapat ukiran berbentuk naga yang bertujuan menjaga agar tidak ada hal bersifat jahat masuk ke dalam ruang altar dan lemari papan roh. TITD Hong San Koti atau yang lebih dikenal sebagai Kelenteng Cokro terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 12 Surabaya. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1970-an. Di kelenteng ini biasanya digunakan untuk sembahyang umat Tridharma. Umat Tridharma sendiri adalah gabungan dari 3 agama yaitu Buddha, Konghucu, dan Tao. Mereka di sini berdoa untuk arwah leluhurnya yang telah meninggal dunia, berdoa untuk keselamatan, kejayaan bisnis, ketentraman negara, melihat nasib, penyembuhan penyakit, dan banyak lagi permintaan lainnya. Di dalam kelenteng ini terdapat berbagai macam patung dewa yang sangat disakralkan. Mereka percaya bahwa dewa-dewa itu mampu memberikan pertolongan kepada umat Tridharma yang sembahyang di kelenteng tersebut. Bangunan ini menggunakan konsep Qian yang merupakan sebuah ruang persegi 4 yang diberi pembatas dinding atau hanya dibatasi oleh kolom, sehingga secara psikologis juga membentuk sebuah ruang. Konstruksi yang digunakan pada bangunan menggunakan tailiang dan terdapat penambahan elemen struktur yang disebut tuokong. Atap yang digunakan pada fasad luar dan bagian dalam merupakan jenis atap rence. Interior bangunan ini didominasi oleh elemen-elemen khas Tionghoa dengan menyimpan banyak makna di dalamnya. Selain aksen-aksen khas Tionghoa, bangunan
ini juga memiliki pengaruh budaya Jawa jika dilihat dari adanya aksen-aksen batik Megamendung pada lukisan dan ukiran Jawa di dalam interior. Dari hasil eksplorasi ini, kita tahu bahwa ada banyak sekali peradaban budaya Tionghoa yang mempengaruhi bentuk dan ruang yang ada di sekitar kita. Hal ini merupakan warisan cagar budaya yang harus kita jaga eksistensinya.